Kalau seseorang mendapatkan gaji 10 juta, nanti tunjangan BPJS tenaga kerjanya tidak boleh dikurangi. Kembali lagi saya akan bahas sedikit tentang hal-hal yang dapat memicu perselisihan. Itu ada 3 hal yang pokok, yaitu yang sifatnya atas dasar hak, atas dasar kepentingan, dan atas dasar PHK. Nah, saya di sini akan memberikan contoh kasus saja, bukan definisi dari masing-masing pemicu perselisihan itu ya. Kalau atas dasar hak itu di mana karyawan tidak memperoleh apa yang menjadi haknya secara undang-undang, seperti karyawan itu berhak dibayar upah minimum ya. Kalau yang 1 tahun berhak untuk mendapat upah minimum ya, setidaknya ya, minimum by the laws itu upah minimum. Tapi perusahaan memberikan diskon ya, tanpa pandemi, tanpa ada situasi yang luar biasa ya, karyawan situasi bisnis normal tapi perusahaan mendiskon gaji karyawan, tidak mendapatkan secara sesuai undang-undang. Jadi itu bisa diperselisihkan oleh karyawan dan perselisihannya bisa masuk kategori perselisihan hak ya. Atau juga karyawan tidak diberikan THR, di mana THR itu adalah sesuatu yang wajib ya, wajib harus dibayarkan minimum 1 kali upah per bulan kan, tapi ini tidak dibayarkan sama sekali, berarti itu bisa memicu perselisihan hak. Juga umpamanya gaji dipotong tanpa persetujuan ya, umpamanya biasa terima gaji 10 juta tapi tiba-tiba memang perusahaan mengalami masalah keuangan, lalu gaji karyawan tanpa persetujuan karyawan dipotong 10%, 20%, 15% whatever ya. Jadi itu juga bisa memicu perselisihan hak ya. Nah, kalau yang dimaksud dengan kepentingan adalah yang dasarnya adalah kepentingan dari masing-masing partner ini ya, seperti contohnya perusahaan mengubah isi perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama tanpa persetujuan karyawan atau tanpa persetujuan dari serikat pekerja, itu boleh dimasukkan kategori masuk ke perselisihan yang dasarnya kepentingan. Atau karyawan memaksa perusahaan agar membayar THR melebihi dari ketentuan undang-undang, artinya bahwa perusahaan mampunya cuma memenuhi undang-undang memberikan THR sebesar 1 kali gaji per bulan ya, tapi karyawan minta tambahan 15 kg atau 50 kg beras ya, atau tambahan tiket mudik pulang kampung gitu, itu bisa masuk luar biasa kan, kreatif sekarang ya. Kalau minta kan nggak apa-apa ya, kalau dikasih ya nanti tunggu syukuri, kalau nggak dikasih mbok ya jangan maksa gitu ya. Nah, yang terakhir nih Kak Uci ya, yang atas dasar PHK, artinya PHK ini sudah kita ketahui pemutusan hubungan kerja, hal-hal yang terkait dengan pemutusan hubungan kerja, seperti contoh perusahaan memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa kesepakatan dengan karyawan ya, artinya PHK boleh tapi kan harus disepakati dengan karyawan. Atau sebaliknya, karyawan yang memutuskan hubungan kerja tanpa memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada di perjanjian kerja ya, itu bisa juga terjadi. Saya sendiri pernah ngalamin itu sampai ke PHI, sampai ke Mahkamah Agung malah ya. Jadi itu bisa saja terjadi. Nah, ini bisa masuk kategori perselisihan karena PHK, akibat PHK. Dan kalau karyawan itu biasanya yang dia langgar adalah pemberitahuan yang belum 30 hari ya kan, kalau secara umum kan 30 hari notis ya untuk notis biasanya ya, untuk pemutusan hubungan kerja, atau tidak memenuhi lah apa yang di persyaratan PHK, apa yang dicantumkan dalam perjanjian kerja antara karyawan dengan
pengusaha begitu. Oke, berarti mengenai atas dasar PHK nih, Bunda dan Ayah mungkin nanti bisa menambahkan. Ada nggak pernah memang punya pengalaman, karena ini kan kayak yang tadi maksudnya ini dari pihak karyawannya yang memutuskan hubungan kerja ke perusahaan. Ya mungkin memang kurang dari 1 bulan. Biasanya ada yang memang kalau kita bilang sih kalau di Human Resources biasanya kita bilangnya muntaber, mundur tanpa berita, ya kan? Ada yang kayak begitu. Apakah itu bisa dikasuskan? Bisa. Berarti itu memang jadi ini juga kalau pengusaha keberatan, atau memang misalnya ketika memang karyawan memang belum membuat handover yang benar mungkin ke perusahaan, itu juga berarti bisa juga. Banyak juga sih unsur-unsur yang bisa dijadikan alasan untuk melakukan mengajukan ini sebagai suatu perselisihan. Oke, tapi apakah itu worth it ya, maksudnya I mean that as a human resources setelah itu kita memperkarakan itu, Bunda? Tergantung nilai kontraknya. Tergantung nilai kontraknya, kalau nilai kontraknya banyak berarti bisa ya? Tergantung kerugian yang diciptakan. Oke, I think that's also good, tergantung kerugian juga yang bisa ditimbulkan berarti pada saat memang karyawan tersebut melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa persyaratan yang memang diminta oleh perusahaan. Saya koreksi, mungkin tanpa memenuhi persyaratan yang disepakati dalam disepakati. Ya perlu di highlight ya teman-teman semua, harus disepakati. Ya apalagi juga sekarang ini masa pandemi ya, kalau tadi dibilang ada atas dasar hak. Ya atas dasar hak gaji tidak dibayar penuh. Ya kalau lagi pandemi perusahaannya cuma bisa segitu, ya kayaknya kalau bahasa Balinya kandoin dulu ya. Nah kalau pandemi ini kan sudah ada edaran dari Menteri Tenaga Kerja, jadi itulah acuannya ya. Kan di sana dikatakan bahwa yang penting tidak terjadi PHK. Bila mana terjadi penyesuaian upah, silahkan sepakati bersama di dalam perusahaan antara pekerja dengan pengusaha. Sepanjang sepakat nggak masalah. Sepanjang sepakat. Ada tambahan sepertinya ya, Saya bisa tambahkan hubungannya dengan pandemi ini mengenai pembayaran upah itu bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan atas dasar kesepakatan dengan dengan karyawan. Namun demikian di Permen 104 itu ditegaskan bahwa benefits yang lain seperti misalnya tunjangan BPJS, tenaga kerja, BPJS, kesehatan itu tidak boleh dikurangi dari dasar perhitungan semula. Artinya kalau seseorang mendapatkan gaji 10 juta, nanti tunjangan BPJS tenaga kerjanya tidak boleh dikurangi sesuai dengan gaji yang sudah disesuaikan, tetap 10 juta ya. Kemudian kalau BPJS kesehatan itu kan dihitung sampai dengan gaji 12 juta kalau sekarang, itu juga tidak bisa dikurangi walaupun misalnya si karyawan sekarang gajinya diturunkan menjadi atau disepakati menjadi 6 juta, tetap perhitungan tunjangan kesehatannya berdasarkan nilai 12 juta. Berdasarkan kontrak yang memang sudah disetujui, berarti ya tidak boleh dikorting kalau untuk manfaat dari BPJS Kesehatan ataupun BPJS Ketenagakerjaan. Ada resiko di sana. Ada resiko. Contohnya seperti ini, kemungkinan resikonya seperti ini. Andai preminya kita potong, premi ketenagakerjaan, umpamanya JHT, kematian, kecelakaan dan segala macam kita potong pembayarannya. Tentu benefit yang akan diterima nanti menyesuaikan dengan premi yang dibayar, kan begitu. Nanti ada kemungkinan karyawan nanti mendapat benefit yang kurang dari seharusnya dia terima. Nah dalam hal ini membuka celah bagi karyawan untuk melakukan gugatan atau menjadikan ini sebuah perselisihan. Kan anjuran saya adalah lebih baiklah goodwill. Seberapa sih goodwill perusahaan itu penting? Seberapa besar sih pengaruh dari premi itu
terhadap finansial perusahaan daripada nanti harus melewati dispute ya, umpamanya sampai ke pengadilan yang tentunya akan menguras tenaga dan biaya yang tidak murah begitu ya. Jadi untuk benefit usahakan agar tetap dibayar sesuai yang seharusnya. Yang boleh disesuaikan atas dasar kesepakatan hanyalah upah ya. Iya, oke. Kalau kata Pak Made Oki katanya suaranya agak kurang jelas ya dari Wakil Tobi. Ya, mungkin nanti kita lebih jelaskan lagi suaranya, mungkin agak lebih dekat ke mic Pak Ayahnawa juga. Ya, berarti tadi yang perlu kita recap adalah untuk manfaat BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan tidak boleh di-courting. Jadi ingat untuk teman-teman di Human Resources itu nggak boleh di-courting. Kalau berdasarkan kontrak itu misalnya kontraknya di 10 juta, maka memang premi harus dibayarkan di BPJS Tenaga ataupun BPJS Kesehatan harus sesuai dengan yang harus dibayarkan ya, tidak dengan gaji yang memang berlaku pada saat pandemi begitu ya, setelah didiskon, gaji setelah didiskon ya, karena ada resiko yang cukup serius di sana. Iya, atau misalnya memang mungkin ada alasan supaya bisa dapat BLT bunda ayah jadinya didiskon preminya. Ya, itu artinya Anda memilih. Ya, it's a matter of your choice. Mau BLT atau mau long term impact on your benefit kalau terjadi kecelakaan, kalau terjadi kematian itu kan. Iya. Baik, terima kasih. Oke, kayaknya kita bisa lanjutkan ya pembicaraan kita kali ini. Ya. Saya akan lanjutkan dengan communication techniques ya. Tidak banyak yang bisa saya share di sini karena saya yakin teman-teman juga sudah banyak belajar dari ahli-ahli komunikasi ya, atau ikut mungkin seminar-seminar tentang komunikasi yang efektif, komunikasi yang cantik, yang indah ya, yang produktif dan lain sebagainya. Tetapi saya ingin menganjurkan bahwa untuk menjaga komunikasi yang baik dengan karyawan dan transparansi yang baik dengan karyawan, karena itu adalah kunci dari keberhasilan hubungan industrial, adalah aktifkan pertemuan-pertemuan dengan karyawan ya, mingguan, bulanan. Nah, di tempat saya sendiri saya tetap melakukan town hall, general staff meeting. Jadi karyawan kita kumpulkan 200-300 dari mereka, lalu kita presentasikan bisnis kita secara transparan, and then kita buka sesi Q&A. Jadi mereka bisa mendapat jawaban langsung ya dari manajemen, dan itu biasanya nanti yang paling penting berada dalam sesi town hall itu adalah general manager, director of finance, dan director of human resources atau human resources manager ya. Jangan takut ya, banyak orang takut kan melakukan general staff meeting ya, banyak yang nervous, nanti pertanyaan mereka enaknya there will be strange questions yang tidak di-expect, tetapi itu harus ya. Nah, rapat bulanan boleh, bipartit meeting juga dilakukan secara kontinu ya. Kalau memang harus 2 bulan sekali sesuai PKB, lakukan 2 bulan sekali ya. Lakukan rapat-rapat ad hoc sesuai hasil tim deteksi dini ya. Kalau menerima masukan dari LKS bipartit bahwa ini airnya mulai menghangat loh, cepat lakukan meeting ya, membahas tentang hasil deteksi dini itu ya, laporan-laporan itu. Kemudian membangun komunikasi yang efektif, gimana caranya? Banyak sekali caranya ya. There's plenty of reference, plenty of books, plenty of authors yang talking about building effective communication ya. Jadi saya mungkin kalian mungkin bisa baca di slide, tapi saya tidak akan bahas banyak. Tetapi paling penting gunakan bahasa yang sederhana. Kalau berhadapan dengan karyawan, jangan menggunakan bahasa yang terlalu akademis, terlalu jelimet maksudnya. They don't understand it. When they don't understand it, then they got confused,
and problem can start because of the misunderstanding. Jadi bahasanya sesimpel mungkin. Yang penting nyampe begitu. Yang penting mereka understand dan kemudian mereka buy it out gitu. Yang penting kan itu buy out. Ada buy-in-nya ya. Yes, ya. Oke. Kemudian juga mungkin teman-teman bisa juga dimasukkan di kolom chat, ada cara-cara tertentu nggak sih, teknik-teknik tertentu yang memang teman-teman biasa lakukan nih supaya memang berkomunikasi dengan karyawan jadi lebih kece. Ya, adding on to my tips lah di sini. Iya. Kalau Ayah Nawi ada tips? Saya kira para peserta mungkin lebih banyak punya ini input-input. Jadi datangnya biar tidak hanya dari kami aja. Iya, mungkin kami ini merasa old fashion gitu menghadapi para milenial. yang penting kan jiwanya muda kan ya. Yang penting tidak menyimpang dari peraturan perundangan. Iya, dan Kak Uci, saya anjurkan, ini saya tekankan, jalur diplomasi jauh lebih penting daripada jalur konflik. So, maximize communication. Lobby-lobby lah. Lobby ya, dan lobby itu bisa di mana saja ya teman-teman ya. Mungkin bisa bikin setelah selesai kerja, yuk main badminton bareng yuk, Undercover gitu. iya, undercover ya, mungkin bisa yuk hangout bareng yuk sambil ngobrol-ngobrol. Betul. Iya, jadi untuk cari tahu sebetulnya di bawah itu lagi ada gosip apa sih? To embrace them ya. To embrace itu perlu pengorbanan ya, yang tadinya merasa nggak mau dekat-dekat karyawan, jaga image. Kalau konflik itu jaga image itu nggak bermanfaat. Jadi the most important is how to step down, be on the grassroots and embrace them. Oke, wow, luar biasa sekali di recap sama Bu Nasir.